Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Alwi. Dan di video kali ini kita bakalan melanjutkan tutorial Laravel 12. Di video sebelumnya kita sudah berhasil menambahkan template ini pada halaman home kita, tapi di halaman about dan juga blog dan kontak belum terpasang ya. Jadi kita bakal membuat supaya template ini itu jadi sebuah komponen dan dia bisa jadi layout supaya cukup satu code aja tapi bisa dipakai di banyak halaman. Nah, caranya gimana? Caranya pertama kalian buka dokumentasi Laravel ya. Kemudian kalian cari komponen. Komponen. Nah, ini. Oke, kita tunggu ya. Dia ada di bagian mana ya? Komponen. 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 Nah, seperti ini guys. Jadi untuk membuat komponen seperti ini, pp artisan make komponen, terus nama komponennya apa. Oke, kita mulai membuat komponen. Pertama-tama kita akan membuat komponen navbar dengan komen ini. Kita bikin terminal baru lagi. Nah, sudah terbuat komponen navbarnya, bisa kita periksa. Ketika kita menjalankan perintah ini, dia akan membuatkan kita dua buah file. Yang pertama di bagian resource, view, komponen. Nah, di sini ada komponen view-nya. Kemudian dia juga akan membuatkan kita sebuah file yang berada di bagian app, terus http, oh bukan di sini, tapi app view komponen navbar di sini. Nah, oke. Yang bakalan kita pakai itu yang bagian view ini, yang di dalam resort. Nah, kita akan memindahkan navbar kita ke dalam komponen ini, komponen navbar. Oke, navbar kita ada di halaman utama, home. Sebentar. Oke, kita ambil navbarnya. Nah, sini Ctrl X, kita paste di sini. Nah, oke. Lalu selanjutnya kita panggil dengan menggunakan perintah ini x-navbar. Kita coba ya di bagian sini x-navbar, x-navbar. Nah, dia udah bisa ya komponennya, udah bisa jalan. Kalau kita komen di sini dia komponennya hilang, komponen navbarnya. Kalau kita aktifkan, dia bisa. Sekarang navbar kita udah jadi komponen. Selanjutnya kita bakalan membuat header ini juga menjadi komponen juga ya, dengan menjalankan perintah ini. Tapi kita kasih tag kelas. Nah, di sini kita kasih nama header kelas. Oh sorry, bukan kelas, tapi dia pakai view. Oke, sekarang dia sudah jadi headernya. Oke, saya mau ngasih tahu kenapa kita pakai flag view. Di sini flag view berfungsi supaya file yang di generate itu cuma di dalam resort view ya.
Jadi di bagian app view itu nggak di generate karena kita untuk saat ini tidak membutuhkannya. Kita cuma butuh yang di bagian sini. Oke, untuk isi dari headernya kita ambil dari bagian file home. Nah, ini bagian header, kita copy aja, Ctrl X, Ctrl V. Lalu kita panggil di sini, X header. Oke, sekarang header kita sudah menjadi sebuah komponen yang bisa kita panggil di mana-mana. Oke, untuk langkah selanjutnya, kita buat supaya isi title dari headernya ini dinamik. Untuk saat ini, ini belum dinamik ya. Kita untuk contohnya, kita panggil di halaman about. Untuk komponen yang sudah kita bikin, kita copy bagian sini, about. Nah, di sini. Oke, sebentar dia masih error. Oh, about. Nah, kita belum nge-build lagi ya. Jadi kita build dulu sebentar. Dia ternyata bukan karena belum di-build ya, tapi kita lupa menambahkan CSS kita ke dalam halaman about. Oke, sorry, pencet. Nah, kalau kita refresh, dia seharusnya sudah berfungsi normal. Tapi kalau kita lihat di sini halaman about, title-nya masih halaman home. Dan di sini juga menu yang aktif masih halaman home. Kita bakalan fix ini satu-satu. Tapi untuk bagian ini bakalan kita fix. Nanti kita fix dari title-nya dulu ya. Nah, supaya title-nya itu dynamic berdasarkan nama page-nya, kita perlu mengirim title-nya ke dalam sini. Nah, di sini kita bikin variabel dengan nama struct. Nih. Nah, seperti ini ya cara kirimnya. Kita coba export about. Lalu di sini juga kita pakai hal yang sama, export about. Biasanya kita ganti home. Nah, di halaman header, komponen header, kita ambil variabel slot. Sekarang harusnya sudah bisa. Nah, di halaman home dan about, di sini masih kosong ya. Sepertinya ada error. Sebentar saya periksa dulu. Oke guys, di sini saya salah panggil ya. Jadi kita bukan pakai seperti ini, tapi cukup taruh di tengahnya. About. Nah, di sini kita ganti home. Sekarang title dari headernya udah bakal muncul. Kita coba cek. Nah, dia udah muncul ya. Oke, lanjut. Di bagian tadi. Nah, sini kita sudah berhasil ini dan juga ini cukup berhasil. Selanjutnya kita bakal membuat komponen layout di mana cukup satu layout dan kita bisa panggil di banyak komponen. Oke, lalu caranya adalah di bagian halaman home kita copy semuanya dulu, lalu kita bikin halaman layout. Nah, komponen layout. Oke, kita ulangi dengan cara yang sama, perintah yang sama, cuma beda nama aja. Namanya layout. Nah, sekarang layoutnya sudah jadi.
kita paste halaman home kita tadi, karena di sini tuh kurang lebih layoutnya bakalan sama ya untuk semua halaman. Ini kita hapus saja. Lalu di bagian sini di dalam halaman main kita panggil ini aja. Tuh. Nah, jadi yang nanti dynamic itu cukup bagian sininya aja. Terus sisanya tuh bakalan sama ya. Untuk title-nya itu kita bakalan bikin dynamic ya. Jadi title. Oke. Lalu setelah kita pindahin home base ke layout, variabelnya ganti slot udah. Kemudian kirim title halaman lewat root. Di setiap halaman kirim variabel pakai, nah seperti ini ya. Kita bakalan membuat eh, title-nya itu dikirim dari router dinamik secara dinamik. Oke, kita ke web.php. Nah, di sini kita bakalan mengirim data berupa judulnya. Di sini title homepage. Kemudian di sini title-nya adalah about page. Oke, ini bakal kita kirim. Ini sudah kita kirim, tinggal kita terima melalui layoutnya. Nah, kita bakalan pakai si layout ini di halaman home kita. Jadi cara pemanggilan layoutnya gimana? Dan seperti ini ya. Tapi ini kan kita manggil navbar. Sekarang kita ganti jadi manggil layout. Oke, kita hapus isi semua kode dari halaman home. Kita ganti jadi layout, x layout. Nah, di dalam sini kita coba kasih judul ini adalah isi dari main halaman. Oke, kita coba. Oh ya, title-nya masih kosong ya. Kita belum kirim. Di sini harus kita kirim biar enggak error. Caranya begini. X, sebentar saya lupa. Oke guys, ini sekarang udah ingat. Jadi untuk mengirim variabel title yang sudah kita kirim dari root ini, sebenarnya data ini sudah masuk ke halaman home, tapi kita perlu terusin datanya ke komponen layout kita yang berada di sini. Nah, ini itu title-nya belum nangkep. Biar cara nangkapnya seperti ini. Tulis text flat, terus kita kasih nama variabel yang mau kita kirim yaitu title. Baru di sini si data yang mau kita kirim. Title. Text flat title. Oke, seperti ini. Ini udah ketangkep di halaman layoutnya, di komponen layoutnya. Kita coba ya. Nah, ini bisa kita lihat homepage-nya udah muncul. Yang mana ini adalah title-nya. Dan isinya dari halaman main sudah muncul. Yang mana ini ada di sini. Nah, kita coba untuk halaman layoutnya. Kita akses. Dia bakalan... Oh, udah ada ya. Halaman layout. Kita coba lihat halaman layout. Halaman layout. Halaman about, sorry. Halaman about. Nah, pemanggilannya masih salah. Kita copy dari halaman home aja isinya. Nah, ini isi adalah ini isi ini adalah isi dari main halaman
Upload. Oke, sekarang kita sudah berhasil mensimplifikasi dari eh, template atau komponen navbar dan headernya supaya menjadi sebuah komponen layout. Jadi kode yang tadinya di halaman home dan upload itu jadi sangat panjang, lumayan panjang. Sekarang kita sudah berhasil memperingkas seperti ini dengan hanya memisahkan dia menjadi 3 file dan ini bisa dipanggil melalui Excel dan bisa dipakai di banyak halaman. Jadi praktis sih kalau pakai komponen itu. Nah selanjutnya kita bakalan memperbaiki navbar kita dengan cara membuat komponen navlink. Di sini kan kalau kita cek tuh navbar yang aktif masuk ke komen. Oke, kita mulai perbaikannya. Nah, nama komponennya navlink ya. Oke, kita coba lihat halaman navbarnya dulu. Nah, di sini oh, oh, oke, kita lihat untuk yang aktif seperti apa. Oke, yang aktif dia ada background seperti ini ya. Terus warna teks yang aktif itu lebih cerah, sedangkan untuk yang tidak aktif seperti ini tidak ada warna background tambahan. Kalau dari codingan seperti ini, yang aktif ada background 300, lalu teksnya white. Sedangkan yang tidak aktif teksnya berwarna gray dan tidak ada background gray. Oke, kita bakalan pindahkan ini ke dalam komponen uplink kita ya. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Kita copy salah satu navlinknya. Kita copy yang halaman home aja ke navlink kita. Kita paste saja di sini. Oke. Nah, lalu untuk bagian harusnya kita hapus saja. Kita bakalan bikin harusnya tuh terpanggil di pemanggilan si komponen ini ya, komponen navlinknya. Dimana dia dipanggil di halaman layout. Sorry, di bagian navbar. Nah, kita coba halaman home-nya, menu home-nya kita hapus. Nanti jadi X navlink, komponen navlink kita. Navlink. Nah, ini title-nya home. Kemudian kita kasih harapnya di sini. Harapnya strip biasa. Kemudian ini harapnya belum terbaca. Untuk membuatnya terbaca kita kasih sebuah properti yaitu atribut. Nah, jadi ini fungsinya untuk membaca apapun atribut yang ada di dalam sini. Jadi kita baru bikin satu atribut yaitu harap. Sekarang untuk home-nya supaya jadi di sini kita panggil menggunakan slot. Nah, kalau kita cek di halaman home kita sekarang tampilannya tidak berubah, tapi sebenarnya ini sudah menjadi komponen. Kita bakalan copy ke empat-empatnya supaya menjadi komponen ya. Tapi nanti setelah kita ini menjadi, oh ya sekarang aja deh, kita copy aja jadi 4. About, about, blog, blog, contact, contact. Oke, ini kita hapuskan aja. Nah, selanjutnya setelah kita sudah berhasil membuatnya menjadi komponen, nah, kita lihat di sini aktif semua ya komponennya. Kita perlu cek navlink mana yang sebenarnya aktif dan mana yang enggak aktif gitu. Oke, untuk pengecekannya di sini tuh, nah di bagian kelas ini
Kita bikin supaya lebih simpel aja deh. Seperti ini. Oke, jadi biar nggak terlalu panjang. Nah, di sini kita tambahkan seperti ini. Lalu di sini kita akan membaca sebuah variabel aktif namanya. Kalau aktif, dia bakalan bikin backgroundnya menjadi gray 900 dan teksnya berwarna white. Lalu kalau tidak aktif, kita bikin teksnya 300, teks gray 300, dan ketika di hover, background gray 700, 800, 700 ya, terus teks white, hover teks white. Nah, lalu di bagian sini kita hapus saja backgroundnya sama sini karena kita sudah tidak perlu, sudah kita panggil di dalam pengkondisian variabel ini. Nah, masalahnya kita belum menambahkan variabel ini di pemanggilan compile ini. Oke, kita panggil ya di sini di halaman home dulu. Caranya seperti ini. Kita kasih titik dua dulu supaya yang di dalamnya itu bisa kita cantumkan JavaScript. Lalu isinya aktif sama dengan string request is. Jadi di sini intinya kita melakukan pengecekan apakah halaman yang kita akses itu saat ini halaman slash atau halaman root-nya. Kalau iya, dia bakalan bernilai true dan dia bakalan aktif. Lalu di sini menunya jadi aktif. Oke, kita copy ini logiknya untuk ketiga halaman sisanya. Di sini untuk halaman about, lalu untuk halaman blog, terakhir untuk halaman kontak. Nah, kita coba refresh. Lalu kita ke halaman about. Nah, sekarang sudah berhasil ya. Oke, halaman home dan about sudah berhasil. Kalau untuk halaman box dan kotak, kita belum bikin. Lalu ini untuk aksesibilitasnya kita coba lakukan logik yang sama. Kalau aktif page, kalau enggak false. Oke. Nah, itu saja sekian untuk video kali ini. Silakan kalian tambahkan layout ini untuk di halaman blog dan kontaknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.